Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda di setiap minggunya. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, penyebaran COVID-19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini. Berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Maka dari itu ada hukum dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek hukum penanganan wabah COVID-19 di rumah sakit, kita akan membahasnya secara mendalam bersama dengan narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Firin Kusuma, SHMH dari Divisi Hukormas RSMH Palembang. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan tidak lupa saya mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 364 666 atau di 364 111 jika Anda memiliki pertanyaan ataupun ingin menyampaikan pendapat terkait pembahasan kami pada malam hari ini, yaitu mengenai aspek hukum penanganan wabah COVID-19 di rumah sakit. Baik Pak, ini mengawali perbincangan kita, kembali kita akan mengingatkan juga pemirsa sebenarnya yang disebut dengan wabah itu sendiri apa sih Pak? Sebenarnya wabah itu kan suatu penyakit, cuman penyebarannya sudah tingkat bisa dunia nasional itu Bu. Oke. Oke, jadi wabah itu adalah penyakit yang menyebar luas. Jadi kalau masih dalam satu regional, misalnya hanya di beberapa provinsi saja, itu tidak bisa dibilang wabah. Bisa juga, tapi dengan penanganan itu kan lebih diprioritaskan. Misalnya kalau tingkat ini kan wabah virus corona sepertinya, ini kan sudah mendunia nih. Nah, jadi harus ditangani oleh suatu badan seperti WHO gitu. Oke, jadi artinya yang menjadikan virus corona ini termasuk wabah itu adalah karena masifnya penyebaran seperti itu. Iya. Oke. Nah Pak, ini pihak yang bertanggung jawab ini dalam menanggulangi penyebaran, kita tahu penyebaran virus corona ini sangat cepat seperti itu. Sebenarnya pihak mana saja yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menanggulangi wabah ini? Sebenarnya kalau bilang bertanggung jawab kan seluruh kita bertanggung jawab. Oke. Misalnya kita ini kan seperti rakyat ini kan negara sudah punya kewajiban untuk melindungi warganya atau rakyatnya agar mendapat kesehatan yang layak. Oke. Ya. Oke. Jadi masyarakat seperti itu Pak. Ya. Masyarakat, kemudian tenaga medis juga. Ya. Pemerintah pun juga. Ya. Aparat hukum juga Pak. Ya. Kenapa aparat hukum juga nih Pak? Jadi kan di samping kita sudah membuat perangkat hukum, kan ada yang perlu dikawal oleh penegak hukum seperti polisian. Kadang-kadang masyarakat kita agak kurang mengerti atau sedikit membandel gitu. Jadi perlu adanya penegakan hukum. Oke, jadi itulah harus ada sinergi dari berbagai pihak seperti itu ya Pak. Nah ini ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular seperti virus corona ini Pak, seperti apa nih cara pemerintah sendiri sebenarnya idealnya bagaimana pemerintah menanggulangi suatu wabah di suatu negara atau di suatu wilayah? Ya. Jadi bercerita dari wabah ini, sebenarnya pemerintah ini sudah banyak membuat namanya perangkat-perangkat hukum. Salah satunya ada 4 kebijakan dari pemerintah, diantaranya seperti social distancing dan physical distancing, atau menggunakan APD. Nah, itu salah satu kebijakan pemerintah yang sudah dituangkan dalam peraturan. Ya. Untuk masalah corona ini ya Pak ya, penanggulangannya. Nah kalau misalnya Indonesia sendiri Pak, sudah berapa kali kita mengalami wabah Pak sebelum corona ini? Sebenarnya ini wabah ini
yang paling apa dikatakan ditakuti enggak juga sih. Sebenarnya kemarin ada juga flu burung kan. Iya. Tapi masyarakat sepertinya tidak tahu menahu, padahal sama aja itu. Gitu. Sama bahayanya seperti sama itu. Bahayanya. Oke. Tapi berhubung inilah tingkatnya mendunia dan ada campur tangan WHO, jadi lebih serius kayak gitu. Jadi ini pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat. Nah, kalau di Palembang Bapak melihatnya ini pemerintah sudah berupaya menegakkan regulasi seperti itu, kemudian juga mengerahkan aparat hukum dengan mungkin perda seperti itu, kemudian banyak aturan-aturan yang dibuat. Implementasinya di lapangan seperti apa, Pak? Sepertinya pemerintah kita sudah maksimal nih membuat perangkat hukum seperti. Cuman kadang-kadang tadi masyarakat ini tidak mengetahui atau tidak mengerti apa yang dimaksud wabah tersebut. Nah, kadang-kadang pemakaian masker kan, padahal kita kurang sosialisasi kayak itu, Bu. Nah, seharusnya kan lebih sosialisasi itu dilakukan oleh bukan saja pemerintah daerah, tapi yang perangkat-perangkat yang dibawa itu seperti Pak RT mungkin. Yang itu belum dilakukan. Masih membandelnya masyarakat yang tidak menggunakan masker atau juga masih belum menjaga jarak atau juga tidak menerapkan kebiasaan hidup bersih dengan cuci tangan. Ini sebenarnya siapa yang lebih tidak juga disalahkan, tapi lebih bertanggung jawab? Apakah diri masyarakat itu sendiri yang mungkin tidak mengerti, ataukah memang ini tugas pemerintah nih yang benar-benar harus memaksakan nih, ayo dong mengerti gitu bahwa ini virus serius seperti itu. Ini gimana tuh, Pak? Sebenarnya pemerintah sudah, saya katakan tadi, sudah membuat banyak perangkat-perangkat hukum untuk yang namanya untuk pencegahan dan pengendalian virus COVID ini kan. Cuman kadang-kadang masyarakat menganggap ini hal yang biasa seperti flu. Nanti juga sembuh kan. Nah, itu kayak gitu. Anggapan itu yang sangat kurang dipahami oleh masyarakat. Dari faktor aspek hukum sudah menegakkan peraturan himbauan seperti itu kan. Tapi ada penegakan yang maksudnya sanksi seperti itu sudah diterapkan belum? Sudah. Khususnya pemerintah provinsi ini sudah menerapkan seperti diadakan razia di masker. Kalau yang tidak pakai masker disuruh kerja sosial. Yang paling penegakan hukum yang itu didenda uang sebesar 500.000 itu pernah. Tapi kadang-kadang itu tadi masyarakat menganggap wah ini yang namanya virus kan tidak kelihatan. Betul. Jadi, sehingga masyarakat masih sulit sekali untuk menyadari itu seperti itu. Ya Bapak ya. Dan pemirsa, kami ingatkan Anda juga yang ingin bergabung bersama kami untuk bergabung melalui line telepon di 364-666 atau di 364-111. Kita masih membahas mengenai aspek hukum penanganan wabah COVID-19 di rumah sakit. Nah, ini berbicara lagi mengenai penegakan aspek hukum. Nah, peraturan-peraturan yang ada di katakanlah Palembang seperti itu, apa saja nih Pak yang sudah dikeluarkan pemerintah? Sebenarnya peraturan itu sudah dikeluarkan dari pemerintah pusat seperti Impres itu sudah dilakukan, termasuk juga dari peraturan PMK Menteri Kesehatan sudah pedoman pengendalian pencegahan penyakit COVID itu sudah dilakukan. Itu tadi yang jadi masalah itu kesadaran dari masyarakat itu yang terpenting. Untuk apa kita berbicara hukum yang keras tapi masyarakat tidak mau tahu atau tidak mau peduli atau tidak menurut aturan yang ada. Cuma kita buatkan sekeras apapun seperti di India kan, dipukuli gitu. Cuman kadang-kadang itu tadi
Kalau masyarakatnya tidak mengerti, itu apa? Sebenarnya hukum itu tidak perlu dibuat kalau kesadaran masyarakat sudah paham betul, atau sudah sangat menjadikan suatu hukum itu kewajiban yang melekat dalam dirinya. Seperti kita sholat itu kan, seperti sholat tidak perlu kita harus dipukuli dulu baru sholat kan. Nah, jadi kita harus paham bahwa untuk sholat ini kegunaannya apa. Begitu juga dengan yang penanganan tadi, penegakan hukum di Palembang khususnya, kalau memang masyarakatnya sadar, penyebaran COVID-nya cepat berlalu gitu. Dan ini memang benar-benar masih terus menjadi PR bersama seperti itu ya Pak ya. Nanti kita akan membahas kembali pemirsa mengenai aspek hukum penanganan COVID-19. Jendela segera kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh